Mungkin kalau di UI ini lebih prefer yang menggunakan Google Meet karena akunnya UI seperti akun kalian juga. Ini kalian dilihat di sini gitu ya. Jadi ini akunnya ini bisa nih, bisa di pojok kanan atas kalau kalian pakai aplikasi email UI apa namanya itu termasuk berarti kalau Google Drive pokoknya yang Google itu Meet apapun itu bisa ganti akun switch. Jadi harapan saya adalah karena nanti isinya akan banyak video, banyak apa, kami mengarahkan kalian supaya menggunakan akun yang punyanya UI. Jadi sekali lagi, kalau kalian biasa pakai emailnya Gmail, berarti juga sudah punya akunnya yang UI. Untuk yang Google Classroom nih, sudah 200 nih hari ini, apa per jam ini, soalnya tadi pagi masih 30-an. Ada pertanyaan sejauh ini tentang penggunaan? Kalau Zoom, memang setiap mata kuliah rencananya akan dapat. Tapi karena bayarnya mahal apa belum semua di-approve oleh fakultas. Jadi nanti mungkin kelebihan Zoom adalah adanya breakout room. Mungkin kami akan mensiasati supaya tidak terlalu menggunakan breakout room. Jadi kalau dari saya pribadi, saya akan prefer menggunakan Google Meet. Kelebihannya adalah masalah durasi waktu bisa lebih dari 40 menit dan bisa direkam. Komentar untuk dua yang pertama? Silakan, siapa aja? Oke, kalau 5 detik nggak ada berarti aman ya. Evaluasi pembelajaran, ini kami bisa mendeteksi loh, apalagi kalau pakai sifatnya online-nya pakai emas. Apa namanya? Emas itu adalah aplikasi online apa namanya? Online learning-nya punya UI. Kemudian kami bisa melihat IP address-nya, kemudian similarity check gitu. Jadi artinya kalau kalian punya kemiripan dengan yang lainnya, ini kami bisa deteksi. Dan ini kalau di UI ini aturan agak keras. Kalau memang terbukti, simpelnya DO, bukan hanya nilai E tapi DO. Jadi apa sekali lagi mungkin saya harapkan kita sama-sama yuk, walaupun dalam hal ini mepet atau apa, percayalah bahwa dengan menjadi diri sendiri itu jauh lebih baik dibanding kita menjadi orang lain, apalagi sampai melakukan kecurangan akademis. Untuk penugasan sebetulnya secara umum perkuliahan MPSD ini akan ada 3 tugas, 3 tugasnya maaf 3 tugas mingguan. Mana ya 3 tugas mingguan? Ini tugas mingguannya tugas mingguannya sebelum UTS. Jadi hari ini Rabu ini akan ada tugas 1, saya kasih kode tugas 1 sifatnya individual. Lalu ada tugas 2 sifatnya kelompok. Tugas sekali lagi diberikan hari Rabu. Kemudian tugas 3 ini yang sebelum UTS. Yang setelah UTS itu tugasnya berkaitan dengan tugas kelompok, yaitu tentang laporan penelitian. Laporan penelitian nanti akan dibahas pada minggu ke-5 nih. Minggu ke-6. Ini tentang tugas penelitian itu apa penjelasannya. Jadi sementara mungkin tahu dulu aja mengenai spesifikasinya, nanti akan buatkan oleh Mbak DTI, Mbak Diah Triarini Indira Sari yang tadi kasih kuliah umum. Oke, kemudian untuk pengelompokan saya kepikirannya karena dengan pertimbangan kalian juga belum saling mengenal, jadi nggak masalah kalau dikenalkan dengan cara saya atur berkelompok sendiri. Atau kalau mau prefer kelompoknya dipilih oleh kalian sendiri, silakan aja. Ya, silakan berkomentar mengenai pengelompokan. Kalian maunya dipilihkan oleh saya atau mau kalian milih sendiri? Silakan. Random aja mas kayaknya. Random aja ya, dengan pertimbangan tadi baru pada kenal itu ya. Oke ya, saya mungkin cara saya melakukan randomisasinya adalah proporsinya cowok ceweknya saya saya yang menentukan. Jadi nanti biar ada di kelompok ini kalau memang mencukupi akan ada. Jadi kalau maunya 5 atau 6, kalian kan ber-39. Enakan 5 kali ya?
5 aja, Mas. Oke, 5. Jadi nanti akan ada 8 kelompok, satu kelompok 4 orang, nggak apa-apa ya. Ini saya mudah-mudahan tidak salah tidak salah nama dan jenis kelamin. Ini siap saya kalian bisa tahu apa mungkin kalau versinya dosen ini mata kuliah yang saya ajar semester ini untuk metodologi karena saya jadi koordinator saya bisa lihat lagi nih kelas yang lain nih. Saya di kelasnya di kelas E ini. Oke, di sini mungkin maaf kalau saya salah ya. Saya yang sebutin yang cowok-cowok ya. Adam cowok, ini gede cowok. Panggilan apa? Wisnu Wardana? Wisnu, Mas. Wisnu, oke. Jadi kalau orang Bali biasa kalau dipanggil gede-gede, putu-putu. Padahal putu itu anak pertama perempuan itu ya dari kasta apa Brahmana gitu ya. Jadi namanya panggilan di rumahnya Wisnu. Kemudian tadi Andrea ya, cowok ya. Kemudian Dava, kalau ada yang kelewat bilang. Ini yang Muhammad cowok lah ya. Rizky Senopati, tadi terakhir masuk, panggilan apa? Panggilannya Seno, Mas. Seno, oke. Jadi betul cowok ya. Jadi saya untuk ya sisanya cewek. Jadi saya akan mencoba membagi laki-laki dan perempuannya proporsional di setiap kelompok. Kita ada ber-39, ada satu yang ini panggilannya apa ini? Hafiz mungkin itu belum ketemu. Saya nggak tahu apa di trace-nya atau nanti saya tanya manajer pendidikan. Untuk penilaian tugasnya nanti akan menggunakan peer rating. Jadi kalian akan diminta untuk menilai kontribusi dari teman anggota kelompok. Tidak menilai diri sendiri, tapi menilai kontribusi dari teman kelompoknya. Oke, ada komentar tentang perkuliahan? Mas, saya mau tanya. Ya, silakan. Ini untuk yang Mas tadi presentasiin, saya bisa lihat di mana ya? Sudah ada di ini, sudah masuk ke dalam Google Classroom? Oh, iya, bentar saya cek. Oke, di Google Classroom ini, saya ini lagi ya, saya slideshow lagi. Sambil saya mengecek sejauh mana dalam hal ini kalian familiar dengan Google Classroom. Saya mungkin terlalu cepat kalau mengasumsikan dulu waktu SMA kalian sudah paham tentang Google Classroom. Buka classroom.google.com, kemudian nanti login menggunakan apa namanya, saya ulangi dari awal kali ya, biar lebih ini, classroom.google.com. Kalau komputer kalian sering pakai, di pojok kanan ini ada informasi akunnya. Kalau saya kebetulan pakai sejumlah akun di sini, jadi saya switch ke akunnya UI. Pertimbangan saya adalah kalau untuk yang apa namanya perkuliahan, saya akan setting dengan yang punyanya UI. Klik di sini, switch account. Kemudian ini mata kuliah yang kalian juga saya nggak tahu punya berapa kelas. Ini di classwork-nya ada ini nih mata kuliahnya. Jadi kalau mau nonton materi hari ini video kuliah, ini saya view-nya ini ya, view pengajar ya. Kalau view mahasiswa atau student, saya nggak tahu tampilannya seperti apa. Jadi tinggal diklik aja nih perkuliahannya, nanti tinggal ditonton untuk perkuliahan ini dan seterusnya. Komentar mengenai penggunaan Google Classroom? Gimana tadi yang bertanya? Saya nggak ngeh tadi yang tanya apa? Cukup, Mas. Terima kasih. Oke ya, jadi apa namanya, kita sama-sama belajar bagaimana mengoptimalkan apa yang kita miliki. Kalian sebagai mahasiswa UI itu punya privilege untuk mengkombinasikan kelebihan Google dan akun kalian sebagai mahasiswa UI. Jadi dalam hal ini tadi switch account-nya. Juga kalian rajin-rajin untuk buka siak gitu ya. Jadi banyak pengumuman yang kadang-kadang kalau dulu orang itu dicari apa iklan-iklan itu nyari kalian, kalau sekarang kalian masih aktif nyari iklan, nyari informasi itu ada di mana. Jadi apa rajin buka siak. Sama informasi nih soal siak nih. Siak itu passwordnya akan expire setiap 6 bulan.
Jadi kalau kalian sekarang sudah bulan keberapa sudah punya akun UI, sebelum 6 bulan ganti passwordnya. Ganti passwordnya di profil.ui.ac.id, profile.ui.ac.id. Kalau lebih dari 6 bulan expire, kalian akan susah ngurusnya. Kalau dulu itu ngurusnya masih datang ke namanya PPSI, Pusat Pelayanan Sistem Informasi di perpustakaan lama. Kalau sekarang mungkin ya dugaan saya akan lebih ribet ngurusnya karena banyak banget orang yang mungkin lupa ganti password itu dan seterusnya. Jadi ini saya juga ngomongnya mungkin tidak berkaitan dengan Medpensat deskriptif, tapi kita juga forum komunikasi ke kita di WhatsApp, ya memang utamanya untuk Medpensat deskriptif, tapi kalau kalian mau bertanya seputar UI ataupun apapun, mungkin silakan juga. Dan ini bisa menjadi info juga buat yang lainnya. Terlebih pengenalan kalian terhadap kampus UI dengan angkatan 2020 yang ya saya nggak tahu nyebutnya angkatan online atau angkatan corona atau angkatan apa, tapi yang jelas banyak info-info yang belum dapat kalian nih, apalagi kalau kalian tidak bertanya. Jadi jangan khawatir kalau merasa bahwa bertanya itu menjadi hal yang nggak nyaman buat kalian. Oke, mengenai perkuliahan ada. Jadi kuliah untuk hari ini sifatnya nonton video saja. Videonya sudah ada, saya usahakan akan minta dosennya untuk mengirimkan perkuliahan hari Sabtu. Jadi boleh dibilang kalian bisa kalau memang ya mau ngapain Sabtu Minggu, nggak bisa jalan-jalan juga, nonton aja video Medpensat deskriptif tuh, ya, silakan. Kenapa saya pilih pakai video? Karena buat saya bisa diulang-ulang, bisa di-download. Kalau misalkan yang sifatnya sinkronis seperti di WhatsApp itu agak repot, ketinggalan, wah mesti scroll ke atas, belum kalau sifatnya text based. Jadi mungkin dorongan saya kepada para dosen untuk menggunakan Google Classroom di mana video itu akan lebih memudahkan. Oke, pertanyaan, komentar? Lima detik nggak ada, berarti saya anggap aman itu ya. Sampai ketemu lagi hari Rabu pagi. Jadi perkuliahan hari ini sebetulnya jadi perkuliahan setiap Senin sifatnya hanya nonton perkuliahan, nonton video. Tapi kalau memang kalian mau memanfaatkan, bertanya di WhatsApp group, entah mau hanya dalam tanda kutip pada jam kuliahnya, atau pada malam pun nggak apa-apa, mungkin baru kepikiran sekarang, nanti misalkan kepikirannya, silakan aja kalau memang mau ditanyakannya belakangan. Oke, silakan loh kalau mau ada tanya. Videonya durasinya cuma 40 menit, tapi saya yakin kalian butuh pause, nyatet, mungkin ngulang lagi. Ada yang tipikalnya sangat auditory, jadi kalau diulang-ulang akan makin hafal. Terlebih kalau misalkan mau sambil baca bukunya, e-booknya dikasih catatan-catatan digital atau apa, mungkin akan lebih memudahkan. Saya tidak terlalu masalah dengan mau kalian sambil makan karena memang kalau di kelas offline pun mau makan juga silahkan. Kalau saya ya, terlebih kalau online kalian mau sambil rebahan juga saya nggak masalah gitu. Jadi boleh dibilang perkuliahan ini kalau menurut kakak-kakak kelas kalian, saya bikin survei, lumayan partisipannya 200-an. Yang berat dalam perkuliahan online ini adalah memotivasi diri sendiri. Banyak di antara kalian saat ini kita ber-Google Meet, kalian di ruang kamar tidur masing-masing gitu ya. Sebelah ada kasur nih, saya kenapa nggak sambil rebahan aja atau durasi, pokoknya dan seterusnya lah. Jadi memotivasi diri sendiri supaya bagaimana kita bisa tetap optimal. Saya biasanya punya survei ataupun punya teori, mahasiswa di awal perkuliahan motivasinya sangat-sangat tinggi. Nah sekarang kalau buat saya di awal perkuliahan angkatan kalian udah motivasinya udah susah ditebak nih dengan online. Kalau dulu senang banget, apalagi jadi mahasiswa UI dengan atribut jaket kuningnya kalian pakai selama kurang lebih sebulan. Gue mahasiswa UI. Apalagi kalau misalkan walaupun aturannya pakai jaket hanya di dalam lingkungan UI ya, tapi sampai rumah dipakai terus biar orang tahu gue anak UI gitu kan. Dan seterusnya. Tapi dalam hal ini ya tetap aja sih bahwa kalian harusnya
punya cara untuk memotivasi diri sendiri. Oke, kalau tidak ada atau mungkin belum kepikiran, kita sudahi sesi hari ini. Mas mau Yes. nanya, Mas. Silakan Ferdi. Kalau itu yang tadi video harus di-upload di Mas atau di YouTube? Atau boleh didiemin aja di Classroom? Harus diupload, maksudnya yang mengupload kan kami, para dosen. Oh itu. Oh. Iya, jadi mahasiswa tidak bikin apa-apa. Mahasiswa hanya nonton. Kalau mengenai ditempatkan di mana, yang menjadi resmi adalah di Google Classroom. Karena saya memintanya sebagai koordinator ditaruh di Google Classroom. Ada beberapa dosen juga mau pilih pakai emas, tapi saya bilangnya emas hanya sifatnya tambahan. Kalau mau silakan sendiri. Ini karena mungkin masalah mau tidak mau, untuk yang semua yang saya buat, saya bikinnya setelah UTS, dan perkuliahan online kita, saya akan posting di channel YouTube saya. Nanti channel YouTube saya ini, dan kebetulan ini mata kuliah metodologi penelitian dan statistika deskriptif, kebetulan di angkatan 2019 itu semester 2, semester lalu. Jadi ada sebagian besar perkuliahan di Medpensat deskriptif yang lalu itu ada di YouTube saya. Cuma supaya tidak terlalu dalam hal ini saya istilahnya dalam tanda kutip menguasai perkuliahan. Karena untuk perkuliahan itu sebetulnya kalau yang semester ini saya minta mata topik tertentu itu dibuat oleh satu orang dosen. Walaupun saya udah buat kan sih, tapi mungkin biar dia dosennya juga belajar. Ini dosennya juga banyak yang belajar juga loh, bikin video, bikin rekaman, mengupload ke Google Classroom, atau mungkin kayak saya tambahin ke YouTube. Sebetulnya boleh dibilang ya kita sama-sama belajar, tapi kami pun juga punya pemikiran bahwa kami adalah dosen yang harusnya memberikan pelayanan seoptimal mungkin kepada mahasiswa. Apalagi kalian ya pastinya lah sebagai mahasiswa UI itu dikenal sebagai orang-orang yang punya critical thinking. Hari ini kuliah umumnya apa? Critical thinking ya. Jadi kalian juga harus punya kemampuan untuk berpikir kritis. Apalagi kalau misalkan berpikir kritisnya itu adalah sebagai hak kalian sebagai mahasiswa. Kalian sebagai mahasiswa UI ya teoretikalnya udah bayar, punya hak untuk mendapatkan apa yang harusnya kalian dapatkan hak. Tapi kalau misalkan urusan uang, kita kan nggak pakai AC ruang kelas, dan harusnya bayarannya dikurangin. Nah itu mungkin masalahnya ke UI, bukan ke fakultas ya. Ada lagi pertanyaan? Ferdi gimana? Ya, jauh-jauh. Mas yang mau bertanya, maaf sebelumnya kalau sedikit ribut di sebelahnya Mas. Ya. Kalau kita pertemuan setiap Senin itu ada pertemuan langsung sebentar seperti ini atau langsung video aja Mas? Oke, untuk pertemuan langsung mungkin yang hari ini aja gitu ya. Bayangan saya pertemuan langsungnya berupa ini karena kuliah per hari pertama, mungkin kalian perlu mendapatkan semacam penjelasan mengenai aturan perkuliahan, bagaimana, dan sifatnya interaktif kayak gini. Kalian bertanya, saya jawab. Jadi terlebih mungkin dalam kapasitas saya sebagai dosen koordinator mata kuliah ini, maka saya merasa perlu untuk kita ketemu langsung dan juga saling mengenal. Mungkin ya saya nggak tahu kapan kita nanti akan bertemu muka langsung. Kalau sekarang kan kita jauh di mata. Jadi kalau misalkan dalam hal ini nanti ketemu kalian di semester depan atau mungkin 2 tahun lagi ketika vaksin dan penyebaran sudah tidak jadi hal isu lagi di COVID, kita akan sering ketemu di kampus atau kalian ikut olahraga bareng saya, jogging bareng atau apapun, silakan. Kalau memang untuk yang sekarang saya lagi pertemuannya Senin, kebanyakan materi akan disampaikan melalui video. Kalian nonton video, kalau dirasakan perlu, kalian bisa bertanya di dalam WhatsApp group. Jadi lagi nonton, nggak ngerti, silakan tanya di posting di grup. Kalau memang dirasakan perlu dan mau,
saya relatif sekali lagi sangat melek teknologi mudah-mudahan. Jadi saya bisa saja yang mau hari Senin ketemuan lewat kayak Google Meet ini, saya buka ke kelas, tapi sifatnya itu yang mau aja yang ini. Tapi saya pikir terserah kalian sih mau memanfaatkan apa tidak. Kemudian kalau yang kuliahnya hari Rabu, sifatnya kita akan banyak diskusi. Diskusinya sama, mau diskusi di WhatsApp, sifatnya text based. Kalau saya mungkin lebih prefer menggunakan yang online meeting, karena sifatnya yang sinkronis itu, yang bisa kita saling interaksi langsung. Gimana, Zauza, Aufa? Oke Mas, berarti setiap Senin nggak selalu ada pertemuan kayak gini kan Mas? Ya, salah satu hasil survei dari Badan Eksekutif Mahasiswa UI, banyak keluhan dari mahasiswa UI terkait dengan satu, koneksi internet, yang kedua biaya internet. Saya mendorong dosen untuk membuat video, apalagi kalau ditaruhnya di YouTube ya. Saya yakin kalian semua pernah nonton YouTube, atau nonton YouTube tapi nontonnya yang sifatnya konvensional. YouTube itu bisa diatur speednya 1 normal, 0,75 lebih lambat, mau dicepetin, atau bisa juga di resolusinya dikecilkan. Kalau memang di dalam videonya tidak ada detail-detail, mungkin resolusi kecil nggak apa-apa gitu ya. Jadi dalam hal ini itu alasan saya mendorong dosen untuk bikin video. Tapi ketika diminta mau nggak bikin YouTube khusus untuk kelas ini, bukan masuk ke YouTube saya, karena saya sebetulnya boleh dibilang saya nggak nyari, mungkin orang-orang YouTuber cari uang gitu ya. Saya walaupun subscribernya mungkin bentar lagi angkatan ini bikin saya bisa monetization, bisa diuangkan, saya nggak ngejar itu. Jadi apa artinya banyak dosen, aduh nggak mau tampil di YouTube gitu. Mungkin karena nggak suka, atau memang dalam hal ini ngerasa nggak perlu sejauh itu. Tapi apa yang saya buat, saya akan taruh di Google Classroom dan di YouTube saya. Oke, yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Mas, Izin bertanya, Mas. Yes, silakan. Ladies first, Kiara. Oh, ya. Mas, ini kan di Google Classroom itu udah ada di posting tugas ya. Dan ini tenggatnya tanggal 17, berarti hari Kamis. Hari Kamis. Ya. Berarti udah bisa dikerjain ya? Iya, silakan kalau merasa cukup. Tapi yang jelas assignment untuk tugas harusnya hari Rabu. Pengumpulannya hari Kamis. Oh, oke. Jadi setiap tugas yang diberikan Rabu dikumpulkannya Kamis jam 4 sore. Jadi yang terpola kuliah Senin video, kuliah Rabu diskusi, pengumpulan tugas hari Kamis jam 4 sore. Ada lagi Kira? Itu aja, kasih Mas. Adam, Muhammad. Iya Mas, saya sebenarnya mau nanya e-book tadi Mas, itu udah dikirim di Google Classroom belum? Nah, masalah e-book mungkin kami para dosen khawatir dengan isu legal. Silakan e-booknya didapatkan dari di antara kalian berkomunikasi. Tadi Kathleen silakan sampaikan lagi mengenai e-book. Untuk e-book aku udah sempat nyari di free PDF gitu. Mungkin nanti bakal aku kirim. Sorry, Kathleen mencarinya sebagai pribadi atau dari Adkesma Band, yang Adkesma itu advokasi dan kesejahteraan mahasiswa dari BEM fakultas. Pribadi, secara pribadi. Pribadi gitu ya. Udah dapat? Udah, tapi masih kurang yakin. Mungkin nanti aku kirim di grup aja kali ya. Nah, ini kalau sebetulnya dilematis kami para dosen adalah, tuh Adria kirim sesuatu tuh. Jadi dalam hal ini kami para dosen punya e-booknya, tapi kami khawatir dengan isu legal. Kita kan juga selain mengajar, juga perlu mendidik bahwa kita harus menghargai hak cipta orang lain. Nah, jadi saya sempat umumkan isu ini nih ke fakultas. Fakultas tidak punya solusi. Solusinya adalah kalau mau, kemarin kan di dalam dalam pertemuan mahasiswa hari Kamis dari dari Kaprodi dikatakan mengenai jurnal-jurnal itu ya. Nah, jurnal itu tidak termasuk e-book sebetulnya. Jadi itu jawaban apa istilahnya? Jawaban aman sekali ya. Jadi saya khawatir bahwa dalam hal ini kalian kalau misalkan prodi atau fakultas atau dosen yang ngasih, nanti kami yang kena masalah hukumnya gitu. Jadi saya nggak tahu, walaupun sekali lagi dalam dunia pendidikan kadang-kadang pengarang
ataupun penerbit itu melepaskan aturan mengenai masalah hak cipta. Di dunia pendidikan mungkin nggak kena aturan itu kali. Kan memang kita tidak untuk tujuan komersil itu ya, tidak untuk diperjualbelikan gitu. Ya, jadi Adam gitu dapatnya. Tadi Benaya kirim sesuatu ke grup chatnya. Silakan di sebelum nanti kalau grup chat ini kalau video conference ini di close, chatnya jadi hilang. Gitu. Ada lagi yang lain? Ini sudah semuanya lengkap, 39. Yang satu lagi, nanti saya coba cari informasi. Mas, saya mau nanya. Silakan Amalia Hanifah. Kalau misalnya kita nyari e-booknya secara pribadi nih, terus kita nemunya edisinya beda, edisinya kayak yang lebih baru gitu, itu mendingan kita pakai edisi yang lebih baru itu atau ngikutin edisi yang disebut di dalam satuan mata kuliah tadi? Oke, Mas. Anda udah dapat edisi terbarunya? Kemarin sih nyari terus nemu gitu Mas, satu edisi di atas yang ini. Boleh tahu untuk yang saya dapatkan, untuk yang Gravatar and Warzano, edisinya edisi kelima yang terbaru, tahun 2016. Yang Amalia punya? Kemarin sih nemu, sebentar. Untuk yang Gravatar Walna, untuk yang 1 Tika, untuk yang setelah UTS, itu edisinya edisi ke-10, tahun 2016 juga. Kalau ada yang terbaru ya nggak apa-apa juga sih, sebetulnya. Terbaru itu biasanya yang terjadi adalah revisi typo ataupun penambahan materi tertentu sih. Kalau saya cek sini, itu yang terbaru semuanya. Selain e-book, sambil nunggu Amalia ya, selain e-book juga kita nanti akan melakukan pengolahan data menggunakan software tertentu. Kalau yang dulu-dulu software adalah namanya SPSS, Statistical Package for Social Sciences. Tapi itu kan sebetulnya software berbayar. Jadi mungkin mulai semester kemarin, kami, terutama saya, mendorong kita menggunakan yang freeware. Freeware-nya nanti kita lihat di jadwal, ada namanya JASP, Just Another Statistical Program, dan juga ada yang namanya Jamovie. Udah ketemu Amalia, edisi bukunya? Amalia, udah ketemu? Kalaupun ada edisi lebih baru, nggak apa-apa sih sebetulnya. Nggak ada komentar? Ya, yang lain sambil nunggu Amalia mendapatkan e-book edisinya, ini kita 48 menit, tapi nggak apa-apa ya. Kuliahnya nonton doang kok, beberapa saya lihat sudah nonton di kliknya gitu. Oke, aman kayaknya. Amalia mau update edisi bukunya? Dea Ayu pasang mic, silakan. Mas, mau nanya dong untuk detail tugasnya yang di Google Classroom, itu kita ngerjainnya apa via Microsoft Word atau gimana ya Mas ya? Supaya untuk memudahkan proses, apa istilahnya ya, memudahkan proses baca kami, para dosen, lebih baik bersifat digital. Digitalnya kalau yang dulu-dulu sih biasanya saya apalagi bebas kalau memang mau ditulis tangan, lalu difoto, lalu kirim ke WhatsApp, kalau saya gitu ya. Cuma kalau sekarang mungkin mengenai digital, kalau bisa sifatnya teks yang pakai program, gitu, tidak ditulis tangan. Kemudian untuk mengenai mekanisme pengirimannya, karena Google Classroom ini sebetulnya tujuannya bukan untuk pengiriman tugas sebetulnya, hanya sebagai informasi materi dan tugasnya apa. Tapi kalau pengiriman tugas, kirimnya ke dosen kelas masing-masing. Google Classroom itu adalah Google storage untuk satu angkatan. Jadi si mahasiswanya kirimnya ke dosen kelas masing-masing. Kalau memungkinkan, sifatnya yang pakai terserah mau Microsoft Word atau gampangnya di PDF-kan atau mau kalau bisa, karena nanti saya mau ini untuk pembahasannya
saya akan pakai copy paste. Kalau sifatnya gambar, JPG, PNG gitu, susahnya saya paling pakai screenshot itu. Jadi mungkin agak susah untuk apa istilahnya manajemen datanya lah gitu. Gimana Dea? Udah Mas, udah cukup. Makasih ya Mas ya. Oke. Amalia udah dapat e-booknya atau nggak usah? Ya edisinya. Si 6 yang tahun 2018. Oke, itu untuk buku Gravatar Forzano gitu ya. Ya, oke. Jadi silakan kalau mau dipakai dan juga mau di-sharing ke teman-temannya, tidak masalah, tapi memang secara konten biasanya tidak terlalu banyak perubahan. Tapi memang biasanya kalau updatean berarti umumnya better better edition dan previous edition ya. Oke. Kalau tidak ada, kita sudahi ketemuan hari ini. Silakan kalian nonton video. Hari ini kita ketemuan fisiknya begini, ketemuan online, perkuliahan, sekali lagi Senin sifatnya penyampaian video. Kalau mau nontonnya, kalau bisa sih nontonnya pada jam kuliah kali ya, karena saya pikir kalian juga perlu melakukan manajemen waktu, kalian disiplin juga dengan perencanaan perkuliahan, walaupun kuliah hari ini kan sifatnya sebetulnya hanya satu mata kuliah, biasanya I don't like Monday, udah nyambung, tapi kalau buat saya semua hari kayaknya sekarang sama gitu. Saya nggak ngerasa bedanya kuliah hari kuliah maupun hari weekend gitu. Sangat membutuhkan kalian dapat mengelola diri sendiri, memotivasi diri sendiri. Jadi mahasiswa UI harapannya masuknya susah, sayang kalau misalkan udah masuk UI, ada anak PA saya hobinya nongkrong mulu. Pinter sih, tapi ya begitu IP-nya jelek, mulai keteteran, banyak ngulang sana sini. Jadi sayang ya mungkin ngerasa bahwa udah masuk UI ya nggak apa-apalah lulusan UI gitu. Tapi nanti kalau lulusan kan juga dilihat prestasinya seberapa baik, pengalaman. Kalau bolos kuliahnya bukan nongkrong sih mungkin saya nggak masalahin. Tapi bolosnya banyakkan nongkrong di kantin. Tapi positif sih, nongkrongnya nongkrong positif, ngobrol-ngobrol politik lah apa gitu. Memang harapannya, apalagi saya juga mungkin punya anak, saya ngerasa bahwa, aduh pendidikan itu mahal, investasi buat kalian. Saya pikir kalian udah ngerti lah. Oke, see you on Wednesday morning. Bye. Ya. Terima kasih Mas. 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 Terima kasih Mas Asub.